Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami hukum-Mu. Janganlah tinggalkan kami. Bukalah mata kami supaya mengenal kebahagiaan yang daripada-Mu. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu, dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati, karena Tuhan Yesus Kristus anak-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari nyanyian HKBP nomor 573. Hukum Tuhan di minggu kita hari ini tertulis dalam 1 Timotius pasal 6 dimulai ayat 14 sampai dengan 15. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan datang ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagian, jadi di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Terima
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan sebagai epistel di minggu kita hari ini tertulis dalam 1 Samuel 2, dimulai dari ayat 1 sampai dengan 10. Kita baca secara bergantian, demikian bunyinya. Puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatan ditinggalkan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolongan-Mu.
Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, Ia merendahkan dan meninggikan juga. Langkah kaki orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seorang berkuasa. Di ayat 10 kita bersama-sama. Orang yang berbentang dengan Tuhan akan dihancurkan atas mereka yang menguncup di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mengucapkan doa Bapa kami seperti mana teman-teman di seluruh dunia kita mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kita mengucapkan aku percaya kepada Tuhan Bapa yang di surga, langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi.
Kita dengar lagu pujian dari Ina Esther, dilanjut dengan Ina Kamis.
Kita dengar warta minggu ini. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita Minggu 17 Desember 2023. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini Minggu Advent yang ketiga. Topik minggu, jiwaku memuliakan Tuhan. Yang kedua, kelompok kor di hari Minggu 24 Desember 2023 pukul 7.30 Ina Hana, Ina Deborah, Ama Salom. Pukul 10 Ina Esther, Ina Kamis, Ama Jericho. Kelompok kor di malam Natal 24 Desember 2023 pukul 16 WIB NHKBP, Ama Salom, Ina Esther. Di pukul 19 Ama Huria, Ina Kamis, sama remaja. Kelompok kor untuk hari Minggu 25 Desember 2023 pukul 7 WIB Ina Esther, Ina Kamis, Ama Jericho. Pukul 10.30 Ina Hana, Ina Deborah, Ama Salom, Ama Huria. Pukul 15 remaja dan NHKBP. Ibadah Minggu pukul 7.30. Ibadah Minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 24 Desember 2023 kita memakai bahasa Batak. Yang keempat, amplop Natal. Di minggu hari ini kita mengumpulkan persembahan amplop Natal. Mari kita sampaikan dengan penuh sukacita. Yang kelima, baptisan kudus dan sidi irreguler. Di minggu hari ini diadakan pembaptisan kudus untuk 7 orang anak, pembaptisan dewasa untuk 1 orang, dan lepas sidi irreguler untuk 1 orang dilaksanakan di ibadah Minggu pukul 10 WIB. Yang keenam, Natal HKBP Distrik 28 Deboskap. Di minggu hari ini 17 Desember 2023 diadakan Natal HKBP Distrik 28 Deboskap bertempat di gedung Geraha Ronatama, masuk mulai pukul 15 WIB. Yang ketujuh, kebaktian Minggu tanggal 24 Desember 2023. Di hari Minggu 24 Desember 2023, kebaktian Minggu diadakan hanya 2 kali, masuk pukul 7.30 dan pukul 10 WIB. Kebaktian malam Natal 24 Desember Natal malam diadakan 2 sesi. Sesi pertama pukul 16 WIB dan sesi kedua pukul 19 WIB. Yang ke-9, perayaan Natal gabungan sektor. Di hari Selasa 26 Desember 2023 yang akan datang diadakan pesta Natal kedua dan pesta Natal gabungan sektor, masuk pukul 18 WIB. Diminta kepada semua panitia dan peserta liturgi dari setiap sektor agar mengikuti gladi resik di hari Kamis 21 Desember 2023 pukul 17 WIB. Yang ke-10, pelajar sidi. Mulai minggu hari ini pelajar sidi libur sampai hari Sabtu 20 Januari 2024. Yang ke-11,
persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan Desember 2023, dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke parhaladu sektornya masing-masing. 12. Jumlah jemaat yang mengikuti ibadah tanggal 17 Desember 2023 542 orang. Yang ke-13, jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 49 orang, ulang tahun pernikahan 10 kepala keluarga. Pendeta dan Majelis AKBP Cemanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 11 sampai 17 November 2023, 11 sampai 17 Desember 2023. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Mazmur 20 ayat 5. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Yang ke-14, iuran diakoni sosial Huria. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini 8 kepala keluarga sebanyak 2 juta rupiah. Yang ke-15, persembahan bulanan tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan tahunan minggu ini 11 kepala keluarga sebanyak 2.940.000 rupiah. Yang ke-16, Dr. Ripe ke pembangunan. Jemaat yang memberikan Dr. Ripe untuk pembangunan minggu ini 1 kepala keluarga sebanyak 150.000 rupiah. Keuangan gereja Huria 10.916.125 rupiah. Pembangunan 3.870.850 rupiah. Sentralisasi atau pusat 6.201.525 rupiah. Jumlah 20.988.500 rupiah. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu hari ini. Tuhan memberkati persembahannya untuk kemuliaan namanya. Amin. Kita dengar lagu pujian dari Kor Ama.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. lanjutkan nyanyian. Tuhan
Anugerah dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kekasih, dalam minggu hari ini, minggu Advent yang ketiga, kita akan sampailah kepada suatu saat puncak di dalam beberapa perayaan, yaitu orang Kristen di tengah-tengah dunia ini, yaitu untuk merayakan hari kelahiran Yesus. Marilah untuk minggu hari ini, minggu Advent ketiga, kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Lukas pasal 1 yang saya baca dari ayat 46b sampai ayat yang ke-55. Demikian firman Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari taktanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Sebab ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, Bapak Ibu, kalau kita mengikuti dari firman Tuhan atau nyanyian dari puji-pujian seorang yang disebut di sini adalah Maria atau Ibu Yesus, sebenarnya ada sesuatu yang kita lihat, mengapa nyanyian puji-pujian yang dilakukan oleh Maria justru dia lakukan di tengah-tengah ketakutan ataupun kekhawatiran yang sebenarnya masih ada dalam diri Maria. Kekhawatiran apa yang terjadi dalam ayat ini? Karena memang sebelum Maria melahirkan yang disebut dengan Yesus sebagai juru selamat, ada sesuatu yang menghantui dirinya. Dia seorang anak gadis, tetapi ada satu ketakutan. Bagaimana mungkin seorang yang masih gadis, yang tidak mengenal laki-laki atau belum ada suatu pernikahan, tetapi dia harus mengandung, yaitu yang akan melahirkan Tuhan Yesus. Nah, ini kadang-kadang bisa saja kita berpikir, bagaimana mungkin ya Maria kok bernyanyi dalam nyanyian tadi, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Dapat kita bayangkan dalam pribadi kita atau contohnya kepada anak kita atau putri kita, kalau terjadi seperti Maria ini ya. Tetapi dia harus bagaimana dia menghadapi keadaan itu? Pasti yang jelas adalah rasa takut, rasa khawatir. Bagaimana orang berpandangan kepada hidup pribadi seorang Maria ini? Dia seorang anak gadis, kok dia sudah hamil? Atau dikatakan bagaimana dia harus menghadapi hukuman di tengah-tengah hukum agama pada waktu itu, karena tidak layak seorang yang belum bersuami dia harus menghadapi demikian. Namun saudara-saudara yang kekasih,
kalau kita berangkat daripada iman atau apa yang sudah direncanakan Allah di tengah-tengah pribadinya Maria, tentu dia merasakan bahwasan apa yang dia hadapin itu bukanlah semata-mata karena kehendak dia, atau bukanlah semata-mata merupakan suatu apa yang dia perbuat atau pelanggaran dalam dirinya. Inilah hal yang paling utama mendorong Maria untuk bersukacita, bergembira, karena dia dipakai Allah untuk menjadi saluran berkat bagi dunia melalui Yesus yang akan lahir. Ini yang pertama, saudara-saudara yang kekasih. Memang kalau kita melihat di tengah-tengah kehidupan seperti yang dihadapi Maria ini, pasti hidup kita seperti yang kita alami, apapun yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita, apakah itu bukan merupakan suatu kesalahan kita, tetapi apabila kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan dalam hidup kita, pasti kita akan merasakan bagaimana nasib saya ataupun keberadaan saya untuk menghadapi lingkungan dan apapun dihadapi. Tetapi satu hal, saudara-saudara, Bapak Ibu, di dalam kehidupan orang yang percaya, apabila kita mengetahui apa yang kita lakukan itu, kalau itu adalah dari rencana dan pekerjaan Tuhan, kita tidak perlu takut dan khawatir ya. Sekalipun itu memang sangat bertentangan dengan apa yang disebut dengan kata dunia. Tidak jauh berbeda, saudara-saudara, dengan di kehidupan kita. Kadang-kadang bukan dalam peristiwa contohnya si Maria ini, dia harus menghadapi sesuatu resiko dari dunia atau lingkungan manusia dan istilahnya budaya adat yang tidak akan mentolerir apa yang terjadi dalam Maria. Di dalam berbagai kehidupan kita masih kita akan merasakan bagaimana ini. Apakah Tuhan ini menjerumuskan, menjebak, atau kita mengatakan ini pencobaan yang sangat berat? Memang benar, saudara-saudara. Tetapi ingatlah, saudara-saudara, apapun yang kita lakukan, kalau itu merupakan suatu rencana dan kebenaran Allah dalam hidup kita, semuanya akan indah pada waktunya. Suatu saat ada waktu yang ditentukan Allah, mereka orang-orang dunia mengerti tentang yaitu apa yang terjadi dalam hidup orang-orang yang benar. Sampai saat ini, saudara-saudara, orang selalu bertanya, dunia mengatakan, atau orang-orang yang tidak sepercayaan dengan kita, dengan satu iman dengan kita, kok bisa ya terjadi Yesus itu lahir? Bahkan yang mengatakan, ada orang yang menghina bahwasan terlampau rendah kelahiran seorang Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bahkan orang masih menganggap, mana mungkin Allah kok menjadi manusia. Itu merupakan sesuatu kadang-kadang yang masih sulit diterima oleh dunia. Memang, saudara-saudara, kalau manusia selalu sulit menerima apa yang benar daripada Allah, tapi justru terbalik, manusia selalu menerima apa yang dapat diterima oleh akal pikirannya, apa yang baik menurut pikiran dan hati mereka. Nah, untuk itulah dikatakan dalam ayat ini, satu keyakinan, satu kepercayaan, satu iman yang dilakukan oleh Maria. Dia memuliakan Tuhan, dia bergembira karena dia tahu dalam beberapa rangkaian dalam pengakuannya bahwasanya Allah itu tidak akan meninggalkan orang-orang yang setia kepada dia. Allah tidak akan mempermalukan orang-orang yang selalu patuh ataupun tunduk di dalam melakukan apa difirmankan Tuhan dalam hidupnya. Dan Allah selalu memimpin hidupnya di tengah-tengah perjalanan hidup, sekalipun banyak sekali tantangan hidup kita. Dan inilah yang membuat hal yang besar dalam berita kesukaan tentang kelahiran Yesus. Kalau contohnya seperti kelahiran seperti biasa yang normal yang terjadi dalam manusia, mungkin tidak ada yang istimewa ya kan, nggak ada yang istimewa. Tetapi mengapa yang menjadi istimewa? Justru kadang-kadang yang sulit diterima oleh akal manusia, tetapi itulah yang dijadikan Tuhan
merupakan suatu keilahian yang sangat luar biasa di tengah-tengah hidup kita. Demikian juga saudara-saudara dalam kehidupan kita. Jangan kita enggan atau jangan kita merasakan seolah-olah hidup kita sebagai orang percaya tidak diperlakukan atau diperhatikan, diperdulikan Tuhan. Atau kita kadang-kadang berpikir bahwa Tuhan itu seolah-olah mempersulit kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Tidak, saudara-saudara. Tapi justru rencana Tuhan kadang-kadang di tengah-tengah perjalanan hidup kita yang selalu mengalami yang disebut gelombang-gelombang hidup, tetapi disitulah karya Tuhan nyata dalam hidup kita. Kita yakin dan percaya Maria bukan semakin merasa lemah. Karena apa, saudara-saudara? Karena Tuhan bersama-sama dengan dia. Itu sebabnya dalam beberapa rangkaian pengakuan dalam puji-pujian Maria, dia mengatakan bahwasanya kepada Tuhan, karena dialah yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar, dan rahmatnya turun-temurun memperhatikan kuasanya, dan dia justru sangat percaya walaupun Maria adalah orang yang kecil di mata manusia pada saat itu, orang yang tidak dikatakan, yang bisa dikatakan orang-orang yang besar pada zamannya. Bahkan kita tahu Maria itu bukanlah orang-orang yang dapat dikatakan dihandalkan. Tetapi mengapa dia justru dipakai Tuhan di dalam kehidupannya? Karena memang Allah memakai menjadi saluran berkat untuk menunjukkan kemuliaan, kebesaran Tuhan. Bukanlah ditentukan oleh karena contohnya banyak hartanya, atau karena popularitas dia di tengah-tengah dunia ini, atau karena dia disebut dengan orang hebat di dalam beberapa pengetahuannya. Mari kita lihat, saudara-saudara, di tengah-tengah peristiwa Natal yang kita pestakan ini, semua dipertontonkan adalah sesuatu yang sederhana, sesuatu yang dipakai Tuhan, bukanlah sesuatu yang begitu luar biasa ditonjolkan dalam status sosial manusia. Tetapi justru bagaimana Allah memakai orang-orang yang kecil, orang-orang yang bahkan dikatakan yang hina, atau yang seolah-olah tidak bermanfaat di tengah-tengah hidupnya. Tetapi ketika dia dengan rendah hati, seperti para gembala. Apalah artinya seorang gembala, seorang permahan profesinya, tetapi mengapa dipakai Tuhan? Justru itu ditemukan oleh para malaikat untuk bertemu dengan juru selamat Yesus. Nah, saudara-saudara kekasih, apa kunci rahasianya ini di dalam hidup kita? Ternyata di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, orang yang mau dipakai Tuhan, orang mau melihat kemuliaan Tuhan, kebesaran dan mujizat Tuhan, adalah bagaimana kita memiliki suatu ketulusan dan kesungguhan kita untuk tetap percaya dan melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Pasti saudara-saudara, Bapak Ibu, kita akan bergembira dan kita tidak akan takut. Pasti kita akan percaya diri. Kalau kita adalah sebagai Maria atau profil daripada sifat Maria yang selalu bergembira dan dia selalu percaya diri kepada Tuhan, maka dengan kata lain hidup kita, jangan kita takut, jangan kita khawatir apapun keberadaan kita dalam Tuhan, asalkan hidup kita selalu berpadanan dengan kehendak Tuhan dan firman-Nya selalu kita ikuti dan kita percaya dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, saudara-saudara, dikatakan di dalam ungkapan nyanyian pujian Maria ini, bahwasanya kebaikan Allah adalah tetap kekal untuk selama-lamanya. Kalau Maria percaya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dalam ayat 55, dan keturunannya untuk selama-lamanya, demikianlah kuasa kebaikan Tuhan kekal selama-lamanya dan tidak berubah. Banyak orang Kristen selalu mengatakan, dan mungkin kita selalu mengatakan,
Apakah sama sih berkat Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan itu terjadi dulu dan sekarang? Jawabannya saudara-saudara adalah sama. Tidak berubah. Yang berubah apa? Hati manusia, pikiran manusia, jiwa manusia yang berubah menilai kuasa dan kemuliaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Karena apa saudara-saudara? Karena manusia lebih banyak diatur oleh logika pengetahuannya. Selama ini yang menjadi raja, menjadi bertakhta, yang menguasai dalam hidup kita, menghadapi segala perjalanan hidup kita saudara-saudara, kita tidak akan bertemu dengan yang disebut dengan mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan, kebaikan Tuhan, sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Karena apa? Karena Allah itu kita percaya tidak berubah sampai selama-lamanya. Dalam lagu mungkin kita pernah menyanyikan Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Karena apa? Karena Dia adalah Allah kita yang kekal. Untuk itu hari ini, dalam firman hari ini, melalui puji-pujian nyanyian Maria, kita diajak untuk percaya perbuatan Tuhan adalah sama. Kebaikan Tuhan dan keajaiban Tuhan pasti akan terjadi bagi saudara-saudara. Seperti Maria ini. Jangan kita takut, jangan khawatir. Karena Allah kita adalah Allah yang baik. Allah yang sungguh-sungguh kita percaya sampai hari ini. Sampai dalam perayaan Natal-Natal kita. Sekalipun kita banyak dirundung berbagai ketakutan. Bagaimana ya saya akan merayakan Natal ini? Bagaimana ya saya akan dapat menikmati perayaan-perayaan yang terjadi dalam bulan Desember ini? Dan mungkin kita ketakutan, kita mungkin ada kekuatan. Bagaimana ya saya menghadapi masa depan atau tahun depan, tahun yang akan kita jalani yang baru? Tapi satu hal, mari kita belajar dari pujian Maria. Maria adalah orang yang kecil, yang tidak ada apa-apanya, tetapi memiliki satu kepolosan dan keteguhan dia mengikut firman, dengar-dengaran kepada firman Tuhan, dan dia percaya kuasa Tuhan kekal untuk selama-lamanya dan tidak berubah. Hari ini Tuhan mengatakan kepada kita semua, Bapak Ibu, bahwasannya berkat Tuhan itu pasti mengalir dalam hidup kita, pasti akan terjadi. Karena ketika kita percaya dalam Dia dan dengan sungguh-sungguh kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, bahwa Allah itu tidak berubah untuk mengasihi kita sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan hingga saat ini. Kami bisa menggambarkan bagaimana suatu kekhawatiran, bagaimana suatu ketakutan yang bisa terjadi seperti Maria, di mana dia seorang yang belum mengenal yang disebut dengan perkawinan, atau tidak mengenal yang disebut dengan hidup di dalam sebagai manusia yang telah menikah. Tetapi dia harus mengandung, yaitu suatu kandungan di mana dia akan dipakai dalam rangka keselamatan dunia untuk melahirkan Yesus sebagai juru selamat. Demikian ya Tuhan hidup kami. Banyak hal kami ya Tuhan yang sulit kami terima di dalam berbagai persoalan hidup kami, baik pribadi, keluarga, atau di tengah-tengah masyarakat. Tetapi satu hal kami percaya melalui firman-Mu. Ketika kami percaya dan kami selalu melakukan firman-Mu, bahwasanya Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami, dan Engkau akan memberlakukan kuasa kebaikan-Mu di tengah-tengah perjalanan hidup kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berita firman-Mu untuk hari ini. Kami akan membawakan juga Tuhan seluruh aktivitas yang akan kami lakukan sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, sebagai jemaat-Mu. Demikian juga biar Engkau ya Tuhan ikut memberikan kepada kami ya Tuhan, yaitu kekuatan, keteguhan bagi kami di dalam merayakan perayaan Natal yang kami lakukan di berbagai peristiwa di bulan Desember ini.
Kami menyerahkan ya Tuhan untuk seluruh acara-acara Natal di gerejamu ya Tuhan, agar sungguh-sungguh membuahkan suatu sukacita dan makna yang berguna ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan berikan keamanan, Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan, yaitu kecukupan di tengah-tengah perayaan itu. Kami juga yang mau menyerahkan ya Tuhan untuk segala program-program yang akan kami lakukan ya Tuhan di tengah-tengah akhir tahun ini. Tetapi kami percaya Tuhan, apapun program yang dilakukan oleh gerejamu ataupun kami masing-masing pribadi atau keluarga, kalau kami tetap menyerahkan dan percaya akan penyertaan Tuhan, segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga mau menyerahkan semua jemaat-Mu ya Tuhan yang bersukacita merayakan hari kelahirannya atau di dalam perayaan yang disebut hari ulang tahun pernikahan. Tuhan semakin memberkati jemaat-Mu satu persatu di dalam segala pergumulannya. Tuhan berikan jalan kelepasan, Tuhan berikan jawaban yang pasti untuk mereka dapat nikmati sebagai anak-anak-Mu yang menerima berkat-Mu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk semua jemaat-Mu ya Tuhan yang sudah memberikan berbagai persembahannya, baik persembahan di dalam sosial huria ataupun persembahan bulanan ataupun di dalam syukuran-syukuran yang diberikan ataupun berbagai persembahan yang kami berikan ya Tuhan setiap dalam ibadah. Demikian juga Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya ya Tuhan untuk menjadi satu berkat di tengah-tengah pelayanan gerejamu. Tuhan Yesus, kami juga mau menyerahkan ya Tuhan, yaitu kegiatan hari ini di dalam merayakan Natal distrik. Biar Tuhan tetap berdiri dan memberikan kuasa roh ya Tuhan, supaya semua yang hadir dalam perayaan Natal distrik hari ini ya Tuhan, sungguh-sungguh menjadikan Engkau lahir di tengah-tengah kehidupan kami satu persatu. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami tidak lupa ya Tuhan menyerahkan seluruh aktivitas kami yang akan kami lakukan mulai besok dan hari yang berikutnya. Biar Tuhan menyertai bagi kami, menjauhkan segala mara bahaya, kecelakaan, tetapi kami tetap di dalam perlindungan Tuhan sehingga kami dapat bersukacita dan di dalam keadaan sehat melakukan segala pekerjaan kami. Di tengah-tengah jemaat-Mu mungkin begitu banyak ya Tuhan masih mengalami sakit penyakit, yang terus berharap dan terus menunggu ya Tuhan, yaitu kesembuhan dari-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong mereka supaya mereka dengan penuh ketekunan, kesabaran, dan tetap percaya ya Tuhan bahwa Engkau adalah satu-satunya jalan kesembuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, hari ini biarlah Engkau tetap memberkati kami di dalam seluruh pekerjaan-pekerjaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara yang kekasih, mari kita bernyanyi sambil kita memberikan persembahan kita yang kedua dan amplop, yaitu untuk amplop Natal, mendukung dalam beberapa perayaan Natal di gereja kita dan Natal bersama tanggal 26. Bersama
persembahan kita kepada Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkati persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara kekasih, ketika kita nanti turun dari tempat ini, kita masih mendukung untuk mendonasi saudara-saudara kita yang tertimpa bencana alam di Bakara. Baiklah, kita memberikan sedikit menjadi buah kasih kita, yaitu melalui kotak yang ada di bawah. Terima kasih kami ucapkan bagi kita semua.